Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu. Saat ini kita akan mewawancarai salah satu DPRD Kota Bengkulu. Siapa dia? Ikuti saya. Mari. Yo, di Simpang Rindunan, apa tuh? Simpang P, apa tuh? Pasar kambing. Bangunan berendo. Kenapa berendo? Berendo itu sebetulnya bahasa asli bahasa orang tua kita dulu. Yang identiknya itu berendo itu adalah bagian dari rumah di daerah depan. Itu berendo. Itu tempat berkumpul para keluarga besar. Dari situlah ada cengkrama, ya, saling menyapa satu sama lain, menanyakan apa kabar, kemudian dihiasi dengan diskusi, obrolan yang produktif tentang bagaimana hari ini, bagaimana ke depan, dan seterusnya. Jadi itulah kenapa disebut dengan berendo. Nah, mengambil nilai-nilai itu, makanya berendo ini memang difungsikan seperti itu. Berendo ini tempat kita kumpul, tempat kita produktif. Mahasiswa boleh datang ke sini, bikin kelompok diskusi, membicarakan soal kampusnya, membicarakan soal kota Bengkulu. Ibu-ibu boleh kopi untuk pengajian, ini kan luas sekolahnya kan. Boleh di sini, boleh di dalam. Kemarin seni Dewan Kesenian Kota kemarin bikin pagelaran seni di sini. Kemarin lukisannya dipajang di koridor sebelah kanan ini. Ya deh. Kemarin komunitas sepeda kuno kumpul di sini. Kemarin Bupati Benteng berkunjung kan begitu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di bangunan ini yang kita sebut dengan Berendo Kota Bengkulu. Nah, ini memang sengaja dibangun teman-teman sekalian karena kita merasa bahwa wajah Kota Bengkulu itu mana? Ya kan, wajah Kota Bengkulu yang penting menjadi ikon. Nah, inilah yang kita jadikan ikon. Kalau pengen melihat wajah Kota Bengkulu itu di sini, ayo kita ke sini. Dari sini baru kita bicara yang lain-lain. Nah, itulah kenapa namanya disebut dengan Berendo. Nah, yang kedua, ini memang menjadi ikon wisata religi. Sekarang kan sedang dalam proses penataan. Liftnya itu kan berjalan dengan baik. Itu sudah berjalan dengan baik. Dan memang kita berdoa tidak seperti liftnya di tower yang sekarang nggak pernah bisa dipakai lagi. Kalau nggak salah cuma berapa kali dipakai pada waktu. Nah, jadi masyarakat sekarang sedang melihat kan begitu. Apakah ini akan menjadi bangunan yang mubazir atau tidak? Nah, tugas kita semua untuk mengawal pemerintah agar ini tidak menjadi mubazir kan begitu. Tapi insya Allah kalau kita melihat dari platformnya pemerintah Kota Bengkulu, ini tidak akan mubazir. Karena sekarang ini tata kelola manajerial internalnya itu dilakukan oleh Risma, bagian dari Masjid At-Taqwa. Kemudian ini menjadi wisata religius. Kalau mungkin beberapa menit lagi sebelum azan ada petugas yang mengingatkan untuk sholat, kira-kira begitu. Dan nanti di kanan kirinya ini, di pagar-pagarnya ini, itu akan tumbuh semacam tempat-tempat untuk aneka kuliner. Tapi dananya nanti bukan dari APBD, dananya kita dorong dari CSR. Alhamdulillah sekarang sudah beberapa pihak yang berkenan untuk memberikan bantuan CSR-nya. Kira-kira begitu. Artinya kan ada banyak manfaat ya. Kita tidak hanya mengandalkan APBN atau APBD, tapi juga CSR dari lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang peduli dengan Kota Bengkulu. Gitu. Kalau tempat makanan tadi itu dimaksudkan tuh di wilayah luar pagar dari wilayah masjid atau gimana? Nanti kita akan bikin, kalau kita nengok dari itu master plan-nya itu di dekat pagar itu. Itu pagar. Berarti maksudnya di dalam. Jadi dia masuk ke dalam. Kayak food court kayak gitu. Dia itu ada saya gambar gitu, dia kayak halte begitu. Modelnya kayak gitu. Modelnya kayak halte begitu. Jadi dia rapih ya kan? Iya. Jadi dia tidak mengurangi luasnya area, juga tidak menghalangi para pejalan kaki yang akan lewat trotoar. Berarti nanti
tempat makanan itu dikemas lebih modern kayak gitu. Ya, modern, lokalistik, dan higienis. Nah, Kalau ini Pak, Masjid At-Taqwa ini Pak terinspirasi dari mana? ya. Gambaran ini, Arsitektur. arsitekturnya. Masjid At-Taqwa ini kan sebetulnya kan ini kan dasar, bangunan dasarnya itu ya masjid itu kan. Kemudian bangunan tambahan ini yang koridor ini memang menyesuaikan dengan arsitek yang lama kan begitu, sehingga sepadan dia, kemudian match, sinkron, kira-kira begitu. Dan yang saya dengar memang ini tercatat sebagai karya arsitek Indonesia ini, karena ini kan kalau melihat di sejarahnya kan ini bangunan yang diresmikan oleh Presiden Soeharto, kira-kira begitu. Nah, jadi bangunan-bangunan yang baru ini menyesuaikan sampai kemudian dibuat koridor tempat Pak Wali Kota Haji Sani Hasan. Itu kan kantor dia sekarang tuh. Dia kan sekarang berkantor di sini. Balai Kota tempat biasa dia berkantor itu sekarang dijadikan mall pelayanan publik. Artinya kita membuat mall pelayanan publik tanpa harus membangun. Kira-kira begitu. Dia merelakan tidak tinggal di balai kota, biarlah dia tinggal di sini, yang penting balai kota itu bisa dipakai peruntukannya untuk kegiatan yang lebih banyak, mengakomodir kepentingan masyarakat. Itu. Kalau ini Pak, ini pohon kurma Pak. Gitu. Kayaknya pohon kurma itu ya. Iya. Iya. Apa tempatnya tuh sangat, masjidnya sangat anak muda banget. Bisa buat nongkrong kayak Iya, gitu. iya. Ada tempat-tempat duduknya. Memang dia dibuat ramah terhadap semua kalangan, ya. Anak-anak, remaja, muda-mudi, orang tua gitu ya. Nah, ini ramah dan yang datang ke sini boleh, bukan hanya mereka yang beragama Islam, Muslim, enggak. Semuanya boleh. Cuman kan karena ini kawasan syariah, mereka juga harus menggunakan busana yang menutup aurat, kira-kira begitu. Seperti masjid di Pekanbaru itu, Masjid An-Nur namanya. Tapi wajib pakai hijab juga sih di sana. Nah, Kalau di sana. itu insya Allah dalam platformnya Masjid At-Taqwa nanti itu akan ada pintu-pintu, kita menyiapkan sarung dan mukena atau sejadah itu jilbab kan begitu. Nah, jadi mereka yang akan masuk boleh kenakan itu, karena kita menjaga nilai-nilai nilai-nilai syariahnya ya, kira-kira begitu. Tadi kami ada menanyakan kepada salah satu orang PU, katanya masjid bagian Berendoi itu belum diresmikan. Itu kapan diresmikan? Ya, kita ini mau menyelesaikan dulu beberapa, kayaknya masih ada penyempurnaan. Setelah penyempurnaan nanti itu mungkin nanti di launching dan diresmikan secara bersama-sama. Insyaallah. Dalam waktu dekat. Iya. Nah, Fungsi Barendo tadi kan kata Bapak buat berkumpul. Nah kalau yang lift itu Pak naik ke atas itu apakah sekedar hanya untuk melihat-lihat sekeliling keindahan kota Bengkulu? Ya itu bagian dari paket wisatanya. Ya jadi mereka kan bisa memotret kota Bengkulu itu dari atas. Kemudian yang kedua itu kan bisa juga dipakai untuk ya melihat kejadian-kejadian alam di laut ya, kan bisa terlihat dari situ. Kalau misalnya dia gempa berpotensi tsunami atau tidak, bisa juga ini menjadi tempat kita untuk memantau, kira-kira begitu. Terus ini kan berdampingan dengan Masjid At-Taqwa. Mengenai pemeliharaan gedung atau Berendo sendiri itu masuk ke disatukan dengan petugas yang dari Masjid At-Taqwa atau ada petugas sendiri yang khusus untuk pemeliharaan gedung ini? Ya. Kalau pemeliharaan gedung ya itu memang menyatu dengan Masjid At-Taqwa. Tapi kan khusus yang bangunan-bangunan ini kan sampai hari ini memang ada satgas yang terdiri dari banyak OPD, DLH, PU. Menjaga gedung itu kan, merawat gedung itu kan misalnya menjaga dia dari sampah, itu teman-teman DLH. Yang mengingatkan teman-teman untuk sholat, memanfaatkan ini untuk hal yang produktif bukan yang negatif, ada teman-teman Satpol PP. Jadi ada tim khusus namanya yang di BKO kan untuk
dia survive, nanti itu akan kita akan dorong Rismanya itu menjadikan ini sebagai aset wisata juga yang bernilai ekonomis. Artinya kalau misalnya ada pagelaran dari komunitas tertentu, mungkin ada sawerannya untuk Masjid At-Taqwanya. Besarannya mungkin nggak perlu ditentukan, tapi seikhlas mereka saja. Itu dalam rangka mendorong agar ada rasa memiliki terhadap aset kita ini. Ini kan aset kita bersama ini. Kira begitu. Kalau tiang yang di seputaran ini Pak, saya lihat kan banyak banget kayak yang ini. Itu apa Pak fungsinya Pak? Ini. Iya. Ini memang bangunan lama, ini kan bangunan lama. Ya ini apa ya? Apa namanya tuh? Menara ini kan? Oh, Ya. seperti ada pintunya. Menara ini apa namanya untuk Toa. apa? Ya kalau Toa azan itu azan. toa kalau kita di Toa. kampung. Mercusuarnya apa namanya? Iya untuk Toa. Ya. Memandangkan Menang. suara. bukan, iya untuk memperkuat suara itu ya. Tapi masih difungsikan itu. Kayaknya masih difungsikan itu. Apa perlu kita naik ke atas? Saya pikir itu ya. Nah, masih ada yang lain sebelum itu sudah mulai azan? Sebenarnya masih mau nanya dikit. Apa? Kan tadi kan dikatakan kan Brondo itu kan di bagian bawahnya itu kan bisa melihat kayak tsunami atau lihat keadaan pantai, lihat alam sekitar kayak gitu kan. Apa memang karena situasi itu yang membuat Brondo itu dibuat di dekat Masjid At-Taqwa, atau memang ada hal strategis lain di balik Iya. pembangunan tersebut? Hal utamanya tadi saya bilang, kita itu nggak ada ikon di kota, belum ada ikon, belum ada wajah kota. Inilah wajahnya, tempat kita kumpul, tempat kita saling menyapa, tempat kita saling memproduktifkan diri. Itu tujuan utamanya. Yang lain-lain itu tambahan. Kira-kira begitu. Pemirsa, itulah tadi hasil wawancara kita terhadap Pak Dedi Yanto, DPRD Kota Bengkulu seputaran Brando Kota Bengkulu. Terima kasih, saya Ajeng Revilia undur diri.